Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang kandungan surah Al-Fajr ayat 15 sampai 18 dan Quran surah Al-Baqarah ayat 254 dan 261 tentang infak di jalan Allah. Sebelum lanjut, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang infak. Infak berasal dari kata anfaka yunfiku yang artinya membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan perintah Allah. Secara istilah, infak adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Sebelumnya, Ibu akan membacakan surah Al-Fajr ayat 15 sampai 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin. Artinya, maka adapun manusia apabila Tuhan mengujinya, lalu memuliakannya dan memberi kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Namun, apabila Tuhan mengujinya, lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Sesekali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak-anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Kandungan dari surah Al-Fajr ayat 15 sampai 18 yang pertama yaitu tentang nilai rasa syukur. Hanya orang-orang yang diuji dengan karunia dan nikmat, mereka menganggap mereka sebagai orang-orang yang mulia dan terhormat, sedangkan setan penyesat tetap membuat mereka dengan rayuan syahwatnya. Yang kedua yaitu akibat melampaui batas. Maka jika Allah SWT mempersempit rizkinya, pada hakikatnya hal tersebut adalah ujian dari Allah SWT. Hal ini berkaitan dengan rasa syukur, keikhlasan, serta kesabaran hati. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu surah Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Surah Al-Baqarah ayat 254. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yawman la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rizkimu yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang yang kafir itulah orang yang zalim. Selanjutnya yaitu surah Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin ma'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah akan melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Kandungan dari surah Al-Baqarah ayat 254 dan 261 yaitu sebagai berikut. Pada Al-Baqarah ayat 254 berisi tentang perintah Allah untuk menyuruh orang-orang mukmin untuk membelanjakan kekayaannya, yaitu salah satunya dengan cara berinfak sebelum datangnya hari kematian dan hari kiamat. Selanjutnya, pada surah Al-Baqarah 261 berisi tentang keutamaan berinfak. Nah, tadi kan tentang perintah berinfak. Lah, di sini tentang keutamaan berinfak, yaitu Allah menjanjikan Allah akan melipat gandakan pahala dari infak tersebut dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Baiklah, next. Kita akan membahas materi yang selanjutnya, yaitu tentang keterkaitan surah Al-Fajr ayat 15 sampai 18 dan Quran surah Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Nah, inilah keterkaitan dari kedua surah yang telah kita pelajari barusan, yaitu surah Al-Fajr ayat 15 sampai 18 dan Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Yang pertama, pada surah Al-Fajr berisi tentang salah satu kegelisahan manusia, yaitu karena tidak memperhatikan untuk saling tolong-menolong kepada orang-orang miskin. Selanjutnya, kedua surah tadi mengajarkan kita tentang rasa bersyukur dan larangan kufur. Nah, cara untuk menghilangkan rasa gelisah tadi yaitu adalah dengan berinfak di jalan Allah. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.